Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPMPTSP Kota Banjar menginformasikan mengenai peluang-peluang investasi di Kota Banjar kepada seluruh warga masyarakat, baik para pelaku usaha swasta, BUMN, BUMD, PMA, ataupun PMDN, dan lembaga profesi lainnya seperti Kadin, dan siapapun yang membutuhkan informasi peluang investasi di Kota Banjar guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih jelasnya dapat kami sampaikan selayang pandang peluang investasi di Kota Banjar sebagai berikut. Kota Banjar adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan ketinggian antara 20 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut, serta beriklim tropis dan menjadi salah satu kawasan andalan, yaitu kawasan yang mampu berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya. Tingkat kesuburan tanah di Kota Banjar pada umumnya tergolong sedang. Dalam perkembangannya, Kota Banjar merupakan jalur lintas penghubung antara Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sehingga diharapkan mampu tumbuh sebagai kota industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata bagi wilayah Jawa Barat bagian timur. Kota Banjar memiliki potensi di berbagai sektor, seperti sektor pertanian, perkebunan, dan juga sektor pariwisata. Kota Banjar juga berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis. Kota Banjar memiliki luas wilayah 13.197,23 hektar atau 131,93 km persegi. Pada wilayah Kota Banjar terdapat 4 kecamatan. Yang pertama adalah Kecamatan Banjar dengan luas wilayah 2.623,84 hektar. Selanjutnya adalah Kecamatan Pataruman dengan luas wilayah 5.405,66 hektar. Yang ketiga ada Kecamatan Purwoharja dengan luas wilayah 1.826,74 hektar. Dan yang terakhir adalah Kecamatan Langensari dengan luas wilayah 3.340,99 hektar. Sehari-hari, jalan-jalan di Kota Banjar dilintasi oleh berbagai kendaraan pengangkut komoditas barang dan jasa, sekaligus juga arus mobilitas manusia antar wilayah. Sehingga harus terus dijaga dan diupayakan agar senantiasa menjadi wilayah yang aman dan nyaman bagi semua penduduk yang melintas maupun berniat singgah. Kondisi alamnya yang masih asri dan tunjangan wisata lainnya yang dikelola dengan baik tentunya akan sangat menarik minat pendatang untuk tidak hanya sekedar melintas, tetapi juga ikut pula menikmati potensi wisata yang sangat mungkin akan cepat berkembang di Kota Banjar. Dari sektor jasa dan pariwisata, ada wisata sungai atau air yang berlokasi di aliran Sungai Citanduy. Wisata ini dilengkapi dengan taman bunga yang luas dan tentunya sangat bagus untuk wisata keluarga. Wisata ini juga berdampingan dengan Gedung Pusat Dakwah Islam atau Gedung Pusdai yang membuat wisata air ini semakin menarik untuk dikunjungi.
Yang kedua adalah situs Cagar Budaya Pulau Majeti. Destinasi wisata sejarah sekaligus sejarah di Kota Banjar bisa dilakukan dengan datang ke situs Pulau Majeti atau Rawa Onom. Sahabat, pernahkah Anda mendengar tentang kisah Onom? Onom adalah sebutan ya untuk lelembut yang konon memiliki hubungan khusus dengan para Bupati Galuh atau Ciamis zaman dulu, terutama zaman RAA Kusumadiningrat atau yang lebih kenal sebagai Kanjeng Prabu. Onom dipercayai mendiami sebuah tempat yang kini masuk Kota Banjar, dikenal dengan Rawa Onom dengan pusatnya di situs Pulau Majeti. Ini di sini tentunya ya Pak ya. Iya. Begitu mungkin ya Pak Iya. sejarah lebih keseluruhannya begitu ya Pak. Kawasan ini juga telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Pulau Majeti yang menjadi jujugan traveler untuk berziarah. Situs ini memiliki daya tariknya tersendiri karena berbentuk pulau dengan dikelilingi rawa dengan luas wilayah berkisar 10 hektar. Cagar budaya ini sudah dikenal di berbagai daerah di Pulau Jawa karena sejarahnya. Kota Banjar kini memiliki wisata andalan baru, yaitu Wana Wisata Mustika Taman Anggrek. Wisata ini telah dibuka untuk umum pada awal tahun 2019. Objek wisata ini letaknya strategis, berada di pusat kota di Jalan Nasional, tepatnya di Kelurahan Purwoharja, Kecamatan Purwoharja, Kota Banjar. Pengunjung pun bisa dengan mudah mencari lokasinya. Di taman ini terdapat ratusan bunga anggrek dengan puluhan jenis dari berbagai daerah di Indonesia. Pengunjung bisa menikmati keindahan taman dan juga banyak terdapat spot untuk berfotoria menghiasi album media sosial. Ada juga rumah pohon yang bisa dipakai untuk menikmati keindahan taman anggrek dari ketinggian. Yang uniknya, dalam transaksi pembelian, pengunjung harus menukarkan uang mereka dengan koin yang telah disediakan dengan berbagai nominal. Di tengah situ Mustika, ada sebuah pulau kecil yang bisa diakses dengan menyeberangi jembatan gantung. Nah, jembatan gantung ini juga sangat populer. Selain jembatan gantung yang sangat populer ini, ada wisata air berupa speedboat dan perahu yang bisa membawa Anda berkeliling situ Mustika dengan pemandangan yang tidak kalah indah. Baru-baru ini, di situ Mustika telah dibuka sebuah wahana baru, yaitu Gunung Ice Cream. Wahana Gunung Ice Cream ini diresmikan langsung oleh Wakil Wali Kota Kota Banjar dan dihadiri oleh pemerintahan setempat. Kota Banjar masih kental dengan adat istiadat dan budayanya. Dengan dibukanya wahana baru di situ Mustika, diharapkan bisa menjadi ikon Kota Banjar.
Di dalam kampung seni Situ Mustika disimpan sebuah gendang raksasa terbesar di Jawa Barat. Sehingga Kota Banjar bukan hanya menjadi sebuah lintasan perbatasan untuk hanya sekedar lewat, tetapi menjadi transit dan tujuan wisata untuk kedepannya. Situ Leutik berlokasi di Kecamatan Banjar. Pembangunan bendungan di Situ Leutik, Kota Banjar, menambah satu lagi destinasi wisata. Situ Leutik berlokasi di Kecamatan Banjar. Dengan luas 5 hektar, Situ Leutik berpotensi menjadi sebuah wisata agro, wisata outbound, dan wisata budaya. Para pengunjung bisa menikmati udara yang sejuk dan asri, sehingga wisata Situ Leutik sangat cocok untuk wisata keluarga. Kemudian ada agrowisata Lembah Pajamben. Seiring berkembangnya zaman, Kota Banjar juga memiliki sebuah wisata alam dengan tebing sebagai lokasi utamanya. Para pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan kota dan pesawahan yang terhampar luas di bawah tebing. Lembah Pajamben sendiri memiliki luas wilayah 24 hektar, yang hampir semua areanya adalah tebing dan bukit. Kota Banjar juga memiliki ekowisata Batu Peti. Lahan seluas 8 hektar ini terletak di Desa Batu Lawang sampai Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman. Dengan lahan seluas ini akan dibuka wisata agro, outbound, wisata budaya, dan sentra khas daerah. Di sini juga terdapat cagar budaya Batu Peti yang harus dijaga dan dilestarikan agar menjadi daya tarik bagi pengunjung. Situs Cagar Budaya Kokoplak. Kokoplak terletak di Pananjung, Desa Mulyasari, Kecamatan Petaruman. Situs Kokoplak merupakan cagar budaya yang sudah lama dimiliki Kota Banjar. Hampir setiap minggunya ada pengunjung yang ziarah ke makam yang ada di dalam situs cagar budaya ini. Sama seperti Pulau Majeti, Kokoplak juga sudah dikenal di luar wilayah Kota Banjar. Kota Banjar juga memiliki sebuah air terjun dengan nama Curug Penganten. Air yang selalu mengalir serta arus yang cukup deras ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga sekitar kota atau pengunjung dari luar kota. Ada 2 air terjun di Curug Penganten yang sedikit berdekatan lokasinya. Curug Penganten terletak di Dusun Sukamulya, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman. Wisata air ini masih perlu pengembangan dan sangat berpotensi untuk kedepannya nanti. Kota Banjar sejak tahun 2010 sudah memiliki sendiri tempat rekreasi air bernama Banjar Waterpark. Taman rekreasi air ini terletak di Jalan Stadion Patroman, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. Traveler yang berkunjung akan dimanjakan dengan berbagai wahana permainan air yang seru. Beberapa wahana permainan yang ada di Banjar Waterpark antara lain adalah bumerang, wahana seluncuran setinggi 12 meter yang diperuntukkan traveler dewasa yang punya tinggi badan lebih dari 125 cm. Ada juga Super Bowl yang juga merupakan seluncuran berliku yang cukup ekstrim, dan masih banyak lagi. Taman Kota Lapang Bakti adalah ruang publik yang dimiliki pemerintah Kota Banjar. Taman ini digunakan untuk segala aktivitas di ruang terbuka, baik sebagai tempat rekreasi, tempat nongkrong, bermain hingga olahraga. Beberapa fasilitas yang tersedia di taman ini antara lain adalah jogging track, wahana panjat dinding, area bermain anak, dan masih banyak lagi. Taman Kota Lapang Bakti juga memiliki pusat berjualan pedagang kaki lima. Jadi, pengunjung yang datang ke tempat tersebut bisa sekalian berkuliner. Ruang terbuka ini gratis bagi siapa saja yang datang. Mereka hanya dikenakan tarif retribusi parkir saja.
Tempat ini bisa menjadi alternatif tempat rekreasi asyik di Kota Banjar. Selain Taman Kota Lapang Bakti, ada sebuah taman di pinggiran Gunung Putri yaitu Taman Kehati. Di Taman Kehati ini, para pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan yang indah. Pengunjung dapat melihat deretan sawah yang luas yang berdampingan dengan Bukit Sangkur, serta pemandangan perkotaan yang indah dari atas. Taman Kehati ini sangat digemari para pengguna sosial media karena lokasi dan pemandangannya yang sangat indah. Banjar juga memiliki sebuah bioskop yang berlokasi di Baninja Cineplex. Bioskop yang baru dibuka ini memiliki 2 buah studio. Dibukanya bioskop di Kota Banjar mendapat sambutan hangat oleh warga masyarakat Kota Banjar dan sekitarnya. Di Kota Banjar juga terdapat sebuah lapangan golf. Lapangan golf ini cukup besar, sehingga bisa menjadi alternatif bagi yang hobi dan suka bermain golf. Akses lokasinya yang mudah, yaitu masih berada di jalan lintas provinsi, yaitu Jalan Siliwangi, Desa Karangpanimbal, Kecamatan Purwoharja, Kota Banjar. Dalam rangka ajang promosi tahunan, di Kota Banjar selalu diadakan Citandui Festival. Acara tahunan ini selalu dipenuhi oleh pengunjung. Acara tahunan ini selalu disambut hangat dan penuh antusias dari warga masyarakat di Kota Banjar dan sekitarnya. Selain Citandui Festival, juga ada Jambore Adventure dan Banjar Automotive Party. Acara Banjar Automotive Party ini adalah ajang untuk menyalurkan hobi dan kreativitas masyarakat di bidang otomotif. Pada malam hari, suasana di Kota Banjar begitu menyenangkan. Dengan lalu lintas yang ramai lancar, ada juga beberapa wisata kuliner. Ada banyak pilihan untuk warga setempat maupun pendatang untuk berwisata kuliner. Salah satu pusat wisata kuliner ada di alun-alun Kota Banjar. Di sini banyak pedagang yang menjual jajanan tradisional dan juga jajanan hits masa kini. Masuk ke sektor infrastruktur perdagangan dan jasa. Kota Banjar merupakan sebuah kota yang terletak di perbatasan. Kota Banjar bisa menjadi pusat promosi dan rest area. Dengan lokasi di daerah Cibentang, Kecamatan Purwoharja, dan lahan seluas 4 hektar, potensi yang dapat dikembangkan bisa berupa outlet kios, restoran, area bermain, tempat ibadah, dan pameran. Kota Banjar menjadi gerbang utama jalur lalu lintas selatan Jawa Barat, sehingga kota ini banyak dilewati kendaraan baik dari menuju Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Banten. Kondisi ini tentunya memberikan peluang sendiri bagi kota ini untuk mengembangkan potensi khususnya wisata. Dengan membuka sebuah rest area, selain bisa digunakan sebagai tempat istirahat, rest area ini juga bisa menjadi sarana rekreasi. Kota Banjar juga memiliki sebuah hotel berbintang. Dengan lokasi yang strategis di tengah pusat kota, Hotel Banjar Indah yang terletak di Kecamatan Banjar ini pernah disinggahi oleh Presiden Republik Indonesia saat ada kunjungan. Dengan luas lahan 1 hektar, Hotel Banjar Indah dilengkapi dengan berbagai properti yang menunjang kenyamanan pengunjung. Masuk pada pusat sentral perdagangan yang ada di Kota Banjar memiliki beberapa pasar dan pusat perbelanjaan. Dari mulai pasar tradisional sampai modern,
Pertokoan modern berada di pusat kota dengan 150 outlet. Selain di pusat kota, di Kecamatan Langensari ada juga sebuah pasar modern dengan bangunan yang kokoh dan membuat nyaman para konsumen. Sedangkan di transportasi, Kota Banjar memiliki beberapa subterminal yang tersebar di kecamatan untuk mempermudah konsumen. Pusat perbelanjaan menjadi salah satu faktor penting bagi masyarakat. Beberapa pasar yang tersebar di Kota Banjar memiliki 1.688 kios dan 1.121 pedagang. Pada sektor industri, ada beberapa home industri yang diunggulkan di Kota Banjar. Salah satunya adalah industri kelapa terpadu yang terletak di Kecamatan Langensari. Dengan luas wilayah 1 hektar, semua hasil dari kebun kelapa diolah menjadi gula kelapa oleh salah satu home industri di Langensari. Kapasitas produksinya berkisar 1.500 kg per hari. Dengan adanya home industri tersebut, dapat menambah peluang kerja untuk masyarakat setempat. Gula hasil produksi ini sudah dikirim ke berbagai tempat, bahkan sampai keluar Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang tidak kalah unggul adalah industri buah rambutan si Batu Lawang. Desa Batu Lawang terkenal dengan buah rambutannya yang memiliki rasa yang khas. Produksi panen rambutan si Batu Lawang berada pada kisaran 50 ton per 1 kali musim panen, dengan luas wilayah 5 hektar. Pertama saya kirim ke Bogor, Bandung, Tegal, Cirebon, sampai ke Pamengpeuk. Buah belimbing madu rasanya sangat manis dan segar. Warna kulit buahnya yang jingga dengan semburat kuning, tekstur daging buahnya lembut sedikit berserat. Memiliki ukuran yang besar dan bobot yang berat bila dibandingkan dengan belimbing varietas lain. Kebun belimbing madu ini berada di Kecamatan Langensari, tepatnya di Desa Waringinsari. Kota Banjar memiliki beberapa pabrik industri, salah satunya PT Berkat Karunia Surya. Sedangkan sarana dan prasarana Kota Banjar sudah banyak berkembang. Panjang jalan yang ada di wilayah Kota Banjar sepanjang 14,7 km berstatus jalan nasional, 9,65 km berstatus jalan provinsi, dan sepanjang 224,6 km berstatus jalan kota. Sarana transportasi yang ada di Kota Banjar antara lain adalah terminal, dan 3 stasiun kereta api. Air bersih selama ini berasal dari PDAM, sumur galian, sumur bor, mata air alami, dan air hujan. Sungai di Kota Banjar diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangga, pariwisata, dan industri. Dan unsur utama yang sangat penting peranannya dalam perputaran roda perekonomian, unit wilayah dan jaringan atau UPJ Kota Banjar mencapai 180.537.757 kW yang terbagi untuk kategori rumah tangga, tempat ibadah, sekolah, bisnis, instansi pemerintahan, sosial, industri, dan jalanan umum. Penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi adalah PT Telkom, yang merupakan salah satu BUMN yang perusahaannya dimiliki oleh pemerintah dan publik. Sebagai pusat pelayanan medis, Kota Banjar memiliki RSUD,
dan beberapa pelayanan rumah sakit yang dikelola oleh swasta. Di masing-masing kecamatan juga terdapat puskesmas dan unit pelayanan keliling. Pada objek wisata dan seni budaya Kota Banjar masih kental dengan adat istiadatnya, seperti kesenian tradisional degung, calung, tari-tarian, dan kesenian lainnya. Sudah membuat perencanaan dan sudah membuat program agar Kota Banjar menjadi lebih berkembang dan lebih baik lagi, dan tentunya kami sudah menyiapkan layanan bagi para investor untuk bisa lebih lancar dan bisa lebih mudah untuk berinvestasi di Kota Banjar. Oleh karena itu, kami mengajak para investor untuk segera berinvestasi di Kota Banjar. Berinvestasi di Kota Banjar adalah pilihan yang tepat. Selamat datang di Kota Banjar dan selamat berinvestasi.